Mungkin kita zaman ini, zaman yang modern, zaman digitalisasi, orang-orang sudah terforsir dengan urusan dunia, urusan ekonomi, urusan rezeki, sehingga banyak sekali orang yang miring kiblatnya. Tuhan yang sangat dekat di hatinya dicari ke sana-sana. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Salam Jumat rahimahumullah. Sebagai awal dari khutbah saya pada siang hari ini, marilah kami selaku khotib mengajak pada diri saya sendiri dan juga pada jamaah semua yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan marilah selalu kita menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah rahimahullah. Pada kesempatan ini marilah kita kaji ayat yang menjelaskan tentang istiqomah. Kami cuplikan dari surat Hamim, surat yang ke-41 ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka berpegang teguh dalam pendiriannya dan terus-menerus tak henti-hentinya pada jalan yang benar, maka malaikat akan turun kepada mereka, ucapnya, janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita, dan memberi kabar tentang surga yang telah dijanjikan kepada kamu sekalian. Jamaah rahimahullah. Ayat ini kelihatannya ayat yang sangat ringan, tapi sebenarnya ini adalah ajaran Islam yang sangat berat. Kalau kita terjemahkan ayat ini sekilas, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, ini kata-kata yang saya kira telah diucapkan seluruh orang-orang yang mengaku Islam. Karena dalam ajaran Islam, Tuhan orang Islam adalah Allah.
Allah yang esa, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Ini seolah-olah kata-kata yang sangat sederhana. Tapi sebenarnya di sini kalau kita lanjutkan, tsumastaqamu. Nah, kemudian mereka beristiqomah. Maksudnya apa? Maksudnya sekali mengucapkan, sekali mengutarakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, mereka akan penuh dengan konsekuensinya, yaitu akan menjalankan segala ajaran-ajaran Allah, amal-amal ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan bahkan di sini kalau di terjemahan dalam Quran, The Holy Quran atau Quran suci oleh Muhammad Ali, beliau mengartikan istiqomah dengan arti terus menerus, tidak ada henti-hentinya di dalam kebenaran. Ini arti istiqomah. Ini sangat tepat kalau kita teruskan ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, tatanazzalu alaihimul malaikat. Ini ada hubungannya dengan hubungan kehidupan rohaninya dengan malaikat. Sehingga kalau arti istiqomah diartikan orang yang terus menerus, tidak ada henti-hentinya di dalam kebenaran, menjauhi segala hal-hal yang negatif, yang buruk. Ini kehidupannya boleh dikatakan sudah kehidupan malaikat. Sehingga malaikat diartikan memberi wejangan, memberi nasihat kepada orang tersebut dengan kata-kata yang indah, ala takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu berduka cita. Ini orang tersebut yang beristiqomah dalam keyakinannya akan selalu hidup dengan ketenangan batin, tidak pernah punya rasa was-was, rasa takut. Yang ada hanya ketenangan batin bahwa segalanya dikerjakan karena Allah. Sehingga kalau sudah demikian, di sini pun malaikat memberi kabar, wa abshiru bil jannati. Ini masih malaikat yang memberi kabar, dan memberi kabar yang gembira, kabar yang sangat menggembirakan tentang surga yang telah dijanjikan. Kalau orang-orang yang belum istiqomah, tidak akan mungkin kehidupannya didampingi oleh malaikat. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah, ketika mau berbuat jahat, berbuat jelek, ada nafsu jahat di hatinya, seketika itu juga malaikat akan memberi nasihat di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jalanlah yang benar, jalan yang benar. Jamaah rahimakumullah. Jelas lagi dalam ayat selanjutnya, surat Hamim juga ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kami adalah, ini Allah, kami Allah adalah penolong kamu sekalian di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dan di sana kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan, yang jiwa kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Jamaah rahimakumullah. Ini gambaran orang-orang yang istiqomah dalam kehidupannya. Kalau orang yang betul-betul istiqomah, selalu akan mendapat pertolongan Allah, karena orang itu yakin
tidak akan nyeleweng lagi, tidak akan cari Tuhan lagi. Tuhan betul-betul sudah ada di hatinya. Sesuai sabda Nabi, takwa hahuna, takwa di sini. Ada Nabi dengan menepuk-nepuk dadanya 3 kali. Tidak perlu lagi mencari Tuhan kemana-mana, ke barat, ke timur, yang bukan ajaran Islam. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul istiqomah, mereka hanya beribadah, bersolat karena Allah, sehingga solatnya akan khusyuk. Tidak lagi solat yang hanya sekedar jengkang-jengking, yang netepi wajib, yang penting bacaannya lengkap. Bukan seperti itu kalau orang yang sudah istiqomah. Mereka akan meresapi solatnya, tahu betul bahwa solatnya sedang menghadap Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih. Tidak akan. Tapi orang yang tatarannya mungkin saya beriman, tapi kalau dilihat solatnya masih sekedar netepi wajib dengan kecepatan, berarti orang itu belum mencapai tataran istiqomah. Karena di sini digambarkan kehidupannya adalah kehidupan setingkat malaikat. Bahkan yang sebenarnya kalau manusia yang sudah tataran sangat tinggi, malaikat tidak akan menyamainya. Gambaran seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika Mi'raj, malaikat Jibril menyerah, tidak kuat lagi mendampingi beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra, ketika Mi'raj pada puncaknya. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita semua berlatih meyakini bahwa hanya Allah yang menolong kita, hanya Allah yang telah menciptakan kita, yang menolong kita dalam segala bidang. Karena di sini dikatakan fil hayati dunia, Allah sebagai auliyaku, penolong kamu sekalian, fil hayati dunia wal akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin kita zaman ini, zaman yang modern, zaman digitalisasi, orang-orang sudah terforsir dengan urusan dunia, urusan ekonomi, urusan rezeki, sehingga banyak sekali orang yang miring kiblatnya. Tuhan yang sangat dekat di hatinya dicari ke sana-sana. Padahal kita ini tinggal sholat, semua sudah ada aturannya. Kita tahajud malam, kita sholat duha pagi, kita sholat lainnya selain sholat wajib yang harus kita kerjakan dengan benar. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu marilah di sini Allah telah menjanjikan kabar bunga yang diberikan kepada kita sekalian, bahwa pada akhirnya kalau orang sudah istiqomah, nuzula min ghafurir rahim, Allah akan memberi jamuan. Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih akan memberi jamuan, hadiah kepada kita umat manusia, hidup yang bahagia di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا